Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai sulasi mazid biharfin ya. Ada 3 wazan, ada 3 pola, yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Semua huruf tambahannya adalah 1. Af'ala, pokoknya selain dari fi'il, selain dari fa, ain dengan lam, berarti itu adalah huruf tambahan. Af'ala berarti huruf tambahannya hamzah. Fa'ala, nah ini huruf tambahannya yang mana ya? Ini memang ulama berbeda pendapat ya. Fa'ala itu kan ainnya bertasydid ya. Tasydid nanti akan dibahas di mudha'af ya. Tasydid artinya adalah, kalau melihat huruf yang bertasydid, artinya adalah huruf yang sukun ya dimasukkan ke huruf yang berharokat. Idgham ya. Tasydid dengan idgham itu tidak bisa dipisahkan ya. Idgham menurut ilmu shorof ya, bukan idgham menurut ilmu tajwid, walaupun ada sedikit kemiripan antara idgham menurut ilmu shorof dan idgham menurut ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu shorof bisa disebut idgham dari adghama yudghimu idgham. Ada juga bisa juga menggunakan idgham ya. Izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfaun. Ini semuanya menggunakan wazan af'ala. Azharo yuzhiru izhar ya, aqlaba yuqlibu iqlab, azhar adghama yudghimu idgham, akhfa yukhfi ikhfaun. Ya, kita taunya sudah jadi idgham, izhar, ikhfa ya enggak? Padahal dia dari wazan af'ala yang tadi. Nah, yang wazan fa'ala ya, bertasydid, ini yang huruf tambahannya yang mana ya? Ada yang mengatakan huruf tambahannya itu adalah yang sukun. Jadi ketika saya mengatakan fa'ala, itu ainnya ada 2 ya. Fa fathah, ain yang pertama sukun, kemudian ala, ain yang kedua fathah, kemudian lam fi'il. Jadi fa'ala huruf tambahannya adalah ainnya dijadiin 2. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat fathah. Fa'ala, fa'ala. Fa'ala itu artinya adalah fa ya, fa kemudian ain mati, fa'ala. Fa'ala. Jadi ketika saya mengatakan kabbaro, kabbaro artinya adalah kab baro, kab baro. Ada 4 huruf kan ya enggak? Nah, yang huruf tambahannya yang mana? Apakah yang sukun atau yang fathah? Ya, ketika saya mengatakan kab baro, huruf tambahannya apakah ba yang sukun atau ba yang fathah? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Hasilnya sama sebetulnya ya. Ada yang mengatakan yang huruf tambahannya adalah yang sukun. Kenapa? Karena huruf tambahan itu lebih huruf asli dengan huruf tambahan, yang satu berharokat, yang satu yang sukun. Tentu saja yang tambahan adalah yang sukun. Ada juga yang mengatakan huruf tambahan itu adalah yang fathah ya. Kenapa? Karena tambahan biasanya ada di depan, gitu katanya. Pokoknya hasil akhirnya sama. Jadi kabbaro, fa'ala, huruf tambahannya adalah huruf yang keduanya di copy paste. Oke ya. Kemudian kalau fa'ala, huruf tambahannya jelas di situ ada alif ya, antara fa fi'il dengan ain fi'il itu ada alifnya. Ini semua huruf tambahannya 1. Nah, sekarang kita ke huruf tambahannya yang 2 ya, 2 huruf tambahan. 3 huruf asli ya, yaitu fi'il, fa, ain kemudian lam, kemudian 2 huruf tambahan. Wasani, dan yang kedua, ini maksudnya yang kedua dari 3 macam huruf tambahan. Kan huruf tambahan 1, huruf tambahan 2, huruf tambahan 3.
Nah sekarang ini adalah asani, maksudnya yang huruf tambahannya ada 2. Makana madhihi ala khamsati ahrufin. Itu apa-apa yang fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 5 huruf ya. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Dan yang dimaksud dengan madhi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, madhi domir huwa. Jadi apa-apa yang fi'il madi domir huwanya terdiri dari 5 huruf. 5 huruf ini apa? 3 huruf asli, 2 huruf tambahan. Imma fi awwalihi ta'u mislu. Nah, fi'il madinya yang 5 huruf atau kita menyebutnya dengan sulasi mazid biharfaini. Sulasi 3 mazid ditambahkan bi dengan harfaini 2 huruf. Ya, harfun 1 huruf, biharfin dengan 1 huruf. Harfani 2 huruf, kemasukan huruf jarba jadi biharfaini. Nanti 3 huruf ya. Salah satu ahruf bisalah sati ahrufin. Nah, yang fi'il madinya 5 huruf atau sulasi mazid biharfaini ini dibagi 2. Ada yang awalnya adalah huruf ta, imma fi awwalihi ta mislu tafa'ala. Jadi dibagi 2, ada yang dimulai sulasi mazid biharfaini ini, ada yang dimulai dengan ta, si huruf pertamanya ya, huruf tambahannya ta, ada yang dimulai dengan hamzah wasol ya. Sekarang yang ta dulu. Mislu contohnya seperti tafa'ala. Huruf tambahannya mana? Huruf tambahannya ada 2, yang pertama adalah ta, yang kedua adalah ain fi'il yang didobelkan ya. Jadi sama seperti fa'ala. Bedanya ada tak di awalnya. Kalau tadi kan fa'ala yufa'ilu, kalau ini sama seperti fa'ala tapi ditambahkan tak di awalnya. Jadi tafa'ala. Ya. Di sini pola madinya adalah tafa'ala. Pola mudhari dengan pola masdarnya di sini tidak disebutkan. Oke, silahkan ditulis ya. Jadi yang pertama ya, sulasi mazid biharfaini yang pertama polanya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan atau tafa'ulun ya. Huruf ta di fi'il madinya ada, di fi'il mudhari'nya ada, di masdarnya juga ada. Ain bertasydid di fi'il madinya ada, di fi'il mudhari'nya ada, di masdarnya juga ada ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun. Contohnya nahu takassaro yatakassaru takassuron ya, atau at-takassur ya, bukan pakai sa ya. Ini mah ini enggak dari kasaro. Takassaro itu artinya adalah pecah ya. Kasartu al-qalama fatakassaro gitu maksudnya ya. Makna setiap wazan enggak saya bahas dengan detail ya, karena kita sedang membahas matan. Makna-makna setiap wazan itu adanya di syarah. Mungkin nanti di lain waktu kita ambil kitab yang lain ya, ada satu kitab khusus mengenai makna-makna setiap wazan, ma'ani auzanil fi'li ya, ada bagus banget, nantilah. Sekarang kita yang penting kenal bentuknya aja ya. Yang pertama adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul, ya tafa'ulun, ya. Contohnya di sini takassaro, ya takassaru, takassur, atau mungkin yang sering kita dengar ya takabbaro, ya takabbaru, takabbur. Jangan takabur lu gitu ya. Takabur bukan takabur, bukan. Takabur itu baknya ada tasydidnya ya, takabur. Takabur itu apa? Salah satu makna dari takabbar itu katanya adalah tolab, sama seperti istaf'ala ya. Jadi takabur itu artinya adalah tolab ya, pencarian atau permintaan untuk menjadi besar. Ya, yang takabur itu kalau makna seperti itu ya, kalau arti buka ke kamus ternyata takabur itu artinya adalah sombong. Sombong dengan kabir itu ada kemiripan ya. Kabir itu besar, sombong itu merasa lebih besar dari yang lain ya. Bukan besar badannya ya, nanti ada yang tersinggung di sini ya. Gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah ya tafa'ala ya tafa'alu ya.
Contohnya adalah tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun, tafa'ulun. Huruf tambahannya adalah ta di awal dengan alif di tengah, ya, antara fi'il dengan sama seperti fa'ala ya. Jadi sama seperti fa'ala yufa'ilu, sama seperti fa'ala ditambahkan ta menjadi tafa'ala, sama seperti fa'ala ditambahkan ta menjadi tafa'ala. Ya. Sama seperti yang tadi. Cuman fi'il mudhari'nya memang berbeda. Tafa'ala, kemudian fi'il mudhari'nya ya tafa'alu, kemudian masdarnya tafa'ulun atau at-tafa'ul, ya. Contoh katanya di sini adalah taba'ada, ya taba'adu, taba'udun. Dari kata ba'id, ba'id itu artinya jauh. Taba'ada berarti artinya adalah saling menjauh. Ini salah satu artinya ya. Tapi bisa juga wazan tafa'ala ini artinya adalah pura-pura, ya. Misalkan taba'ada Muhammadun, ya, Muhammad pura-pura menjauh, ya, an zaujatihi, dari istrinya padahal enggak, gitu ya. Bisa juga tamarodo, tamarodo artinya pura-pura sakit. Ya, bisa juga yang sering tafa'ala di sini adalah saling, ya, tadoroba berarti saling memukul. Itu yang pertama ya. Jadi sulasi mazid dua huruf ini, yang pertama yang dimulai dengan ta ada dua wazan, yaitu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Contohnya adalah takassaro ya takassaru takassur, takabbaro ya takabbaru takabbur, ya. Kemudian yang kedua adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Contohnya adalah taba'ada ya taba'adu taba'udun, gitu ya. Kemudian yang berikutnya imma fi awalihi alhamzatu. Nah, mungkin juga di awalnya itu ada hamzah, ya. Mislu seperti, nah ini adalah sulasi mazid biharfaini, 3 huruf asli ditambah 2 huruf tambahan. Awalnya adalah hamzah. Jadi huruf yang pertama adalah hamzah wasol yang ada di awal fi'il madi dhamir huwanya. Contohnya adalah in fa'ala. In fa'ala. Jelas di sini huruf tambahannya adalah i dengan n. Fa'alanya itu huruf asli. Jadi ada i dengan n kemudian 3 huruf asli setelahnya. In fa'ala. Mudhari'nya in fa'ala, mudhari'nya yan fa'ilu. Kemudian masdarnya adalah infi'alun. Infi'alun ada alifnya. Fi'alun, infi'alun ada alifnya. Contohnya misalkan seperti in qata'a yanqati'u inqita'un. Ya. Qata'a memotong, in qata'a terpotong. In qata'a yanqati'u inqita'un. Gitu ya. Intaqama yantaqimu intiqam. Gitu ya. Kemudian kalau intaqama bukan ya, dia masuknya ke ifta'ala ya. Kemudian yang berikutnya adalah ifta'ala tuh yang di bawahnya ya. Kalau ifta'ala berarti huruf tambahannya adalah hamzah dengan ta. Ifta'ala, ifta'ala. Huruf aslinya tetap fa ain dengan lamnya ya. Berarti huruf tambahannya adalah i dengan ta. Ya, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Contohnya adalah ijtama'a yajtami'u ijtima'un. Ijtama'a yajtami'u ijtima'un. Oke. Dan itu semuanya hamzah yang di awalnya di situ adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu berarti di awal ucapan ada, tapi di tengah ucapan hamzahnya hilang ya. Contoh misalkan seperti ya, baik di fi'il madinya ataupun di masdarnya ya, ataupun di fi'il amrnya ya, itu ada hamzah wasolnya. Kalau fi'il mudhari ada hamzahnya itu berarti hamzah qata, karena hamzah yang ada di fi'il mudhari adalah hamzah dhamir ana, dan itu adalah hamzah qata, hamzatu qata'in. Oke, ada alif ada hamzah. Mulai dari awal lagi ya. Ada alif ada hamzah. Apa itu alif? Apa itu hamzah? Alif itu tidak pernah berharokat. Alif tidak akan ada harokatnya. Kalau hamzah itu ada harokatnya. Karena alif tidak pernah berharokat, alif tidak akan pernah ada di awal sebuah kata.
Karena tidak mungkin awal sebuah kata itu sukun tanpa harokat. Alif selalu sukun tanpa harokat, makanya alif tidak akan pernah ada di awal sebuah kata. Kalau melihat awal sebuah kata, ini kayaknya alif, bukan, itu adalah hamzah. Ibnun ya. Ibnun ini alif enggak, itu adalah hamzah. Kenapa? Itu ada harokatnya, ibnun ya enggak. Alif itu berarti adanya di tengah kata atau di ujung kata. Ya, contoh alif di tengah kata seperti kitabun, ya enggak, itu kan ada alif di tengahnya. Atau seperti qala, ada alif di tengahnya. Contoh alif yang ada di ujung kata, contohnya seperti da'a, itu ada alif di ujungnya. Da'a yad'u, da'a yang artinya memanggil atau berdoa. Atau misalkan seperti ar-ridha, Indonesia, Amerika, Malaysia, itu ada alif di ujungnya ya. Kalau yang ada di awal itu bukan alif, itu adalah hamzah. Nah, hamzah ya pakai hak gede, hamzah, karena kalau pakai hak tipis, Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah gitu ya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pakai hak gede Hamzah ya. Jadi kalau misalkan ditanya nama saya Hamzah, coba tulis nama kamu pakai apa? Terus dia nulis pakai hak gede Hamzah gitu ya. Oh, berarti kamu 29 bersaudara. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya ya. Hamzah nama orang itu biasanya tuh pakai hak kecil ya, Hamzah. Gitu ya. Hamzah paman Rasul, Hamzah artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Hamzah artinya singa. Hamzah, Asad itu artinya sama. Gitu katanya ya. Singa itu punya 200 lebih nama. Kita taunya singa itu Asad, enggak. Hamzah, Usama, ya, kemudian Haidar. Keponakan Rasulullah yang namanya Haidar, siapa tahu nggak? Enggak. Ali bin Abi Thalib itu nama kecilnya dulu, ini adalah namanya Haidar ya. Haidar itu singa ya. Sampai mana tadi ya? Hamzah ya. Hamzah wasol, kalau yang ada di awal ya, kita melihat sebuah tiang di awal sebuah kata itu adalah hamzah, bukan alif. Karena alif selalu sukun. Kemudian alif adanya di tengah atau di ujung ya. Kalau berbicara mengenai alif ini seru sebetulnya ya. Karena alif itu biasanya tuh fungsinya itu adalah memanjangkan bunyi fathah sebelumnya ya. Alif itu pengaruh alif terhadap bacaan itu adalah memanjangkan bunyi fathah sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan ya, sebelum alif itu bisa dikatakan pasti fathah. Nah, tapi ada juga alif yang tidak memberikan pengaruh memanjangkan fathah sebelumnya ya. Jadi alif di situ hanya pajangan aja. Ya, bukan alif yang memberikan pengaruh fathah menjadi mad tabi'i kita menyebutnya ya. Seperti misalkan alif tafriqah ya, alif yang ada setelah wawu jamaah itu tidak memberikan pengaruh panjang. Makanya alif tafriqah ini ya, dia di atas alifnya itu ada lingkarannya ya enggak? Ada sifar mustadir, artinya alifnya dianggap tidak ada. Ya, ada bentuknya tapi dianggap tidak ada, itu tuh sakit ya. Ada tapi dianggap tidak ada, itu sakit banget gitu ya. Begitu juga alif yang ada di dhamir ana ya. Alif yang ada di dhamir ana, kalau kita lihat mushaf-mushaf yang kita pakai itu di atas alif yang ada di dhamir ana itu ada lingkarannya ya, ada sifar mustadir. Artinya apa? Artinya alifnya juga tidak dibaca. Coba aja lihat antum ketika membaca surat Al-Kafirun, wala ana abidun gitu kan. Tidak ada yang membacanya begini, wala ana abidun, nggak ada. Jadi naknya pendek. Ya, kenapa? Karena alifnya di situ dianggap tidak ada walaupun ada. Gitu ya. Begitu juga dengan alif yang ada di 100. 100 kan bahasa Arabnya mi'ah ya enggak? Mi'atun. Zaman dahulu alif yang ada di mi'atun itu ditambahkan untuk membedakan antara, kalau tidak ada alif takutnya nanti mi'atun dengan minhu itu sama. Ya, jadi ditambahkan alif ya supaya jadi alif mim ya, kemudian alif, kemudian hamzah, kemudian ta marbutah. Kita membacanya pendek, mi'atun. Mi'atun artinya 100. Nah, alif di situ ya tidak ada fungsinya. Ya, salah satu fungsinya tidak ada fungsi bacaan ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memberitahu ya kalau itu adalah 100 bukan minhu. Karena zaman dahulu belum ada harokat ya.
Jadi antara minhu dengan mi'atun itu kalau gundul tulisannya sama. Ya, kalau sekarang kan udah canggih ya. Jadi cara penulisan 100 itu ada yang menggunakan alif nganggur ya. Alif tinggi nggak ada fungsinya gitu ya. Dengan ada yang langsung mim kemudian hamzah di atas huruf ya kemudian tak marbutoh mi'atun. Ada juga yang menggunakan mim kemudian alif tinggi ya, alif yang seperti tiang tapi nganggur, kemudian hamzah di atas huruf ya, kemudian tak marbutoh mi'atun. Itu alif ya. Nah, hamzah itu dibagi dua, hamzah wasol dengan hamzah qata'. Ya, hamzah wasol di awal ucapan harokatnya muncul ya, tapi di tengah ucapan harokatnya hilang. Kalau hamzah qata' mau di awal ya, di awal ucapan berharokat, di tengah ucapan juga harokatnya tetap dibaca. Jadi kalau hamzah qata' bisa sukun bisa berharokat ya, tapi kalau hamzah wasol ya berharokat di awal ucapan, hilang harokatnya di tengah ucapan. Ya, contohnya seperti misalkan idza samaun fatarat ya, idza samaun fatarat bukan idza samauin fatarat bukan, idza samauin fatarat. Contoh hamzah wasol seperti yang ada di surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu i dari iqra itu hamzah wasol. Antum kalau pakai mushafnya cetakan Timur Tengah di atas hamzah wasol itu ada kayak kecebong ya. Dengan kecebong lawannya kamfret bukan ya. Katanya itu namanya adalah ra'sus shad, kepala huruf shad, dan memang itu seperti huruf kepala shad dipotong ditaruh di atas hamzah wasol. Mushaf cetakan lokal itu tidak ada tanda seperti itu. Tapi kalau mushaf cetakan Timur Tengah, si hamzah wasolnya dikasih tanda ya seperti kepala shad dipotong. Nah, seperti contohnya adalah i dari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada tanda hamzah wasolnya. Artinya apa? Ketika antum membaca surat Al-Alaq ini dipotong ayat per ayat, maka i-nya muncul Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau antum menggabung antara bismillah dengan iqra, maka i hilang. I dari iqra itu hilang. Tidak boleh dibaca begini. Bismillahirrahmanirrahim iqra. Nah, banyak imam-imam tuh yang membacanya seperti ini dan ini salah. Bismillahirrahmanirrahim iqra. Ar-Rahimi iqra itu tuh salah. Ya, kenapa? Karena i dari iqra sudah ada di tengah. Ya, karena disambung dengan bismillah berarti iqra jadi ada di tengah, hamzah wasol i-nya jadi hilang. Jadi bagaimana cara bacanya? Dari mi langsung ke qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahim iqra. Nah, kebanyakan imam-imam itu banyak melakukan kesalahan seperti ini, ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke laptop ya. Sulasi mazid dua huruf bagian yang kedua yaitu yang dimulai dengan hamzah, dan yang dimaksud dengan hamzah di sini adalah hamzah wasol. Yang pertama adalah ifta'ala yafta'ilu, yang pertama adalah infa'ala yanfa'ilu infi'alun, yang kedua adalah ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Yang ketiga ya if'alla yaf'allu if'ilalun. Ya, di fi'il madhi di fi'il mudhari'nya lamnya bertasydid. Ya, lamnya digabung, tapi di masdarnya lamnya dipisah. Kenapa? Karena antara lam pertama dengan lam yang kedua itu ada alifnya. If'ilalun, ya. Contohnya lihat di sini, ihmarra yahmarru ihmirar. Ihmirar. Huruf tambahannya mana? Huruf tambahannya yang pertama adalah hamzah i di awal. Huruf tambahan yang kedua adalah huruf lamnya atau huruf ketiganya lam fiilnya didobelkan. If'alla. Alla. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua fathah. If'alla. Nah, ketika jadi masdar lamnya dipisah, ada alif di antara dua lam yang tadi ya. Nah, ini kalian mah enak ya belajar matanya sudah ada harokatnya. Dulu masa belajarnya Arab gundul kuning tuh kuning, gundul tuh segundul-gundulnya ya. Terus dari mana tahu ini wazan-wazan? Nah, saya ngikutin pola bunyinya ya. Coba lihat bunyi dari sulasi mazid biharfaini ya.
biharfaini ini bunyinya, pola bunyinya itu sama. In fa'ala, if ta'ala, if alla itu bunyinya sama. I a a a, i a a a, i a a, iya enggak? In fa'ala, i a a a, if ta'ala, i a a a. Masdarnya juga sama. In fa'ala yanfa'ilu, in fi'al, in fi'alun, i-a-un, itu kan. Ifta'ala yafta'ilu, ifti'alun, i-a-un. Nah, ihmarro juga sama. Ihmarro yahmarru, ihmirarun, i-a-un. Cuman ketika fi'il madinya karena ada ro-nya, ada dua ro yang sama berdekatan tanpa ada pemisah ditasydid. Sebetulnya ihmarro ini kan marro itu kan ro yang pertama sukun, ya enggak? Ro yang pertama sukun, ro yang kedua berharokat, ya kan? Ihmarro. Sebetulnya sih aslinya nih, kayaknya aslinya sama dengan yang di atasnya. In fa'ala, if ta'ala, maroro gitu ya. Asalnya maroro, kemudian karena ini ada dua huruf yang sama berdekatan, tidak ada penghalang, ya, maka orang Arab itu mentasydid. Ya, kenapa? Biar ringan di lidah. Ya, jadilah marro. Yanfa'ilu, a a i u, yafta'ilu, ya, a a i u, ihmarro yahmaru. Nah, kurang lebih asalnya tuh maru, berarti dia asalnya tuh yahmariru, jadilah yahmaru. Ya, ketika masdarnya sama tiga-tiganya, infial, iftial, ihmirar. Aduh ya, tar saya minum dulu ya. Bismillah. Nah, semuanya di fi'il madi itu menggunakan ketiganya ya, si infa'ala, ifta'ala dengan if'ala ini semuanya menggunakan hamzah wasol. Fi'il amrnya juga nanti ada hamzah wasolnya. Kemudian masdarnya juga menggunakan hamzah wasol ya. Seperti nama-nama surat yang menggunakan hamzah wasol seperti surat insyiqaq ya, kemudian infitor. Surat apa? Antum nyebutnya surat kan surat Al-Baqarah. Gitu kan? Surat Al-Kahfi. Kalau infitor dengan insyiqaq surat apa? Surat bukan Al-Infitor sebetulnya ya. Bukan surat Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Karena i dari infitor dengan i dari insyiqaq itu adalah hamzah wasol yang ada di tengah. Ya, hamzah wasol ada di tengah, i-nya hilang. Ya, i-nya tuh sebetulnya tuh bukan hilang tapi mundur ke lam. Ya, jadi di sini pertemuan dua hamzah wasol. Hamzah wasol yang pertama adalah a dari al, hamzah wasol yang kedua adalah i dari infitor. Ya, dua hamzah wasol al infitor, bukan al in tapi alin. Ya, hamzah wasol yang infitor mundur ke lam. Lam yang asalnya sukun jadi kasroh dari i yang ada di depannya. Alin fitor, alin syikok, bukan al ismu, alismu. Ya, alismu wal fi'lu wal harfu. Jadi bukan al ismu tapi alismu. Alis nih ya, alismu ya. Gitu. Sama seperti di ayat bi salismul fusuku ba'dal iman. Bi sa. Nah, kemudian al-ismu kemasukan bisa. A dari al-ismu hamzah wasol, i dari al-ismu juga hamzah wasol. Kemudian dua-duanya i dari ismu ada di tengah karena ada al sebelumnya. A dari al-ismu ada di tengah karena ada bisa sebelumnya. Dua-duanya jadi ada di tengah, berarti a dengan i-nya tidak dibaca. Jadinya yang terbaca apa? Sa dengan li. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Gitu ya. Ini disebutnya katanya nakal ya. Karena harokatnya dimundurin. Mana barusan tuh? If'ala ihmaro yahmar. Ihmaro yahmar itu artinya apa? Kalau ahmar dengan hamro itu kan merah ya. Kalau ihmaro artinya apa? Memerah. Ya, antara merah dengan memerah itu berbeda ya. Kalau merah itu biasanya itu nama warna itu biasanya itu masuknya itu ke wazan fa'ula yaf'ulu ya. Hamuro yahmuru artinya merah. Tapi kalau ihmarro itu artinya adalah memerah.
Antara merah dengan memerah tentu saja berbeda. Kalau merah itu dari sononya udah merah, tapi kalau memerah ya itu asalnya bukan merah, kemudian sedikit demi sedikit menjadi merah. Makanya di Al-Qur'an yang wazan seperti ini itu ada ya. Seperti iswaddat kemudian ibyaddat ya, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum, itu kan. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, yang memutih wajahnya, gitu ya. Oke, jadi sulasi mazid biharfaini, 3 huruf asli 2 huruf tambahan, ada 5 pola, ada 5 wazan ya. Kelimanya ini dibagi 2 dimulai dengan ta, 3 dimulai dengan hamzah. Yang dimulai dengan ta adalah tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Kemudian yang satunya lagi adalah tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Kemudian yang dimulai dengan hamzah ada 3. Yang pertama adalah in fa'ala yanfa'ilu infi'alun. Kemudian ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Kemudian yang ketiga adalah if'alla yaf'allu if'ilalun. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Mana barusan tuh? Wasalisu, dan yang ketiga adalah dari macam-macam tambahan yang masuk ke sulasi mujarrad. Yang pertama tambahannya 1 masuk ke sulasi mujarrad. Yang kedua tambahannya 2 masuk ke sulasi mujarrad. Yang ketiga tambahannya 3 masuk ke sulasi mujarrad. 3 huruf tambahan masuk ke 3 huruf asli, makanya menjadi 6 fi'il madhi dhamir huwanya. Wasalisu makana madhihi ala sittati ahrufin. Yang ketiga adalah ya, apa-apa yang fi'il madhinya maksudnya adalah fi'il madhi dhamir huwa, karena fi'il madhi dhamir huwa itu yang dijadikan patokan penamaan nama-nama wazan. Sulasi, kemudian rubai, mazid 1, mazid 2, mazid 3, ya itu disebutnya itu dimulainya dari fi'il madhi dhamir huwa. Apa-apa yang fi'il madhinya terdiri dari sittati ahrufin ya, 3 huruf. Sittah ya. Ya, sittah itu 6 ya. Sedikit tambahan mengenai sittah. Kan kalau misalkan ya arba'ah. Ya, arba'ah itu 4, gitu kan. Kalau yang keempat robi'ah, gitu kan. Ya enggak? Khomsah, khomisah. Antara arba'ah dengan robi'ah huruf intinya ro ba dengan ainnya ada. Khomsah dengan khomisah huruf intinya kho mim sinnya ada. Sittah, sadisah. Nah, kemana huruf intinya? Ketika sadisah sin dal sin, tapi ketika sittah sin tak tak. Nah, kok beda? Nah, ya penjelasannya ada di syarah Az-Zarqani, bukan syarah Az-Zarqani ya. Ada di syarah Tabtazani juga ya. Di situ disebutkan ya, ini masuknya ke bab mengenai satu huruf berganti menjadi huruf yang lain ya. Sittah ini ya, dal yang asalnya tuh dari sidsah, dari sidsun. Situn, kita kan situn ya. Situn atau sitatun ya. Kalau muzakkar situn, kalau muannas kan sitatun. Situn ini dari sidsun. Situn dari sidsun, dal berubah menjadi ta, kemudian sin juga berubah menjadi ta. Ya, karena kan huruf-huruf yang bisa berubah dari satu huruf ke huruf yang lainnya itu ada 10 ya. Sa'altumuniha. Ya, huruf-huruf yang ada di sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, kemudian alif. Sa'altumuniha, kalian bertanya kepadaku tentang nyahnya yang dhamir hiya ya. Ke-10 huruf sa'altumuniha ini bisa huruf ini berubah jadi ini, muter-muternya di 10 itu. Gitu ya, salah satunya itu. Tapi juga bisa juga tak berubah menjadi to, itu nanti akan dibahas lebih lanjut lagi ya. Ada babnya di situ nanti. Tak berubah menjadi to itu akan dibahas.
Fi'il madinya terdiri dari 3 huruf. Contohnya seperti nih yang pertama ya, istaf'ala ya. Ditaruh di pertama, kenapa? Karena dari bab yang fi'il madinya 6 huruf ini, 3 huruf asli, 3 huruf tambahan, istaf'ala ini yang paling banyak digunakan, yang paling sering muncul. Istaf'ala. Huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya adalah ista ya. Huruf tambahannya adalah ista ya. Ista, ikatan suami takut akhwat. Bukan ya, itu ista ya, hamzah, sin, kemudian ta ya. Kemudian fa'ala itu adalah huruf aslinya ya. Pola fi'il madinya ada di sini, fi'il mudhari'nya, pola fi'il mudhari'nya tidak disebutkan, pola masdarnya juga tidak disebutkan di sini. Nah, saya sebutkan ya. Fi'il madinya istaf'ala, fi'il mudhari'nya yastaf'ilu ya, kemudian masdarnya adalah istif'alun, mirip-mirip dengan pola yang tadi ya. Istaf'ala i a a, yastaf'ilu ya, a i u, istif'al i a, ya enggak? Ini sampai ke bawah polanya mirip-mirip seperti itu ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun, contohnya adalah istakhraja yastakhriju istikhrajun ya. Istikhrajun, istikhrajan sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Contoh yang lainnya seperti yang sering kita dengar adalah istaghfara, yastaghfiru istighfar ya. Istaghfara, yastaghfiru istighfar. Kemudian ista'mala, yasta'milu isti'mal ya. Air mustakmal dari sini ya. Air mustakmal, air yang sudah pernah dipakai sebelumnya ya, air sisa atau air bekas ya. Kemudian juga seperti istighfar tadi sudah, kemudian istikharah itu masuk ke sini ya, cuman dia masuknya ke ajwab ya. Salah satu maknanya ini salah satu maknanya itu adalah meminta ya, tolab. Istighfar berarti tolab gofaro ya, meminta ampunan, tolab gufron berarti ya. Itu mah nama akhwat, isti'anah mah Mas Manto gitu ya, isti'anah ya. Begitu juga fahima yafhamu itu kan paham ya enggak? Fahima yafhamu itu kan paham ya enggak? Nah, kalau dimasukkan ke istaf'ala menjadi istafhama. Istafhama yastafhimu istifham. Ya, ini huruf istifham ya enggak? Hamzah istifham, huruf istifham dan seterusnya, maksudnya adalah huruf-huruf untuk meminta paham. Karena bertanya itu artinya meminta paham ya. Saya bertanya ini istifham nih. Istifham apa? Istifham pertanyaan. Nah, maksudnya adalah istifham itu, pertanyaan itu adalah meminta paham. Ya enggak? Gitu ya. Istaf'ala yastaf'ilu istifham. Ini semuanya menggunakan kalau yang 3 huruf asli 3 huruf tambahan semuanya menggunakan hamzah wasol di awalnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya if'ala. Ya, if'ala. Huruf tambahannya i, kemudian alif ya, antara ain dengan lam ada alifnya, i di awalnya, kemudian lam fiilnya didobelkan ya. Contoh seperti ihmarra, yahmaru ya, sama seperti ihmarra ya, memerah juga artinya ya. Kemudian masdarnya adalah ya ihmirar ya. Kenapa menjadi ya? Nah, kenapa menjadi alif? Ya, ihmarro jadi alif karena mimnya fathah. Karena mimnya fathah, maka di depan fathah itu alif. Kemudian di masdarnya ya, karena mimnya kasroh, maka si alifnya berubah menjadi huruf ya. Karena temannya kasroh adalah ya. Jadilah wazannya ihmirar ya. Pola harokat itu sama. Ya, istaf'ala, if'alala itu asalnya tuh if'alala, istaf'ala ya enggak ya, if'alala, cuman karena lam dengan lam jadilah ditasydid if'ala. Dan karena tasydid sebelumnya ada matobi'i 2 harokat, jadi kita membacanya 6 harokat sebetulnya ya. If'ala, yaf'alu ya. Kemudian ketika masdarnya ya sama seperti istighfar, sama seperti istif'al. Berarti ini juga sama, ihmirar, istighfar. Jadi ro dengan ro-nya, lam dengan lamnya
dilepas. Kenapa? Karena ngikutin pola wazan masdarnya seperti itu, ya. If'ala yaf'alu if'ilalun. Contohnya ihmarra yahmaru ihmirarun. Gitu ya. Berikutnya ya, if'ala yaf'alu if'ialun. Ya. If'ala yaf'alu, masdarnya if'ialun. Itu ya. Pokoknya semakin ke bawah semakin jarang muncul ya. Yang sering muncul itu yang paling atas, istaf'ala itu sering muncul. Contohnya adalah i'syausyaba, ya'syausyibu, i'syishab ya. Ada catatan kaki di situ di halaman 53. Apa itu i'syausyaba? Ya, al-ard itu muannas, i'syausyabatil ardu kasura usbuha. Usyub itu artinya itu adalah rerumputan ya. I'syausyaba itu artinya adalah semakin banyak rerumputannya ya. Misalkan i'syausyabatil hadiqatu, taman tersebut semakin banyak rumputnya. Ya, banyak rumputnya. Huruf tambahannya mana? Huruf tambahannya adalah i, kemudian wawu, kemudian ain fiilnya ada 2 ya. Kemudian sama seperti di ihmirar, di sini juga ada i'syishab. Kalau yang di yang di atasnya if'ala yaf'alu if'i, ada huruf ya ketika di fi'il madinya alif, tapi di masdarnya jadi huruf ya. Ya. Kenapa berubah jadi huruf ya? Karena sebelumnya adalah kasroh. Wazan ya, masdar itu sama i a u. Oke. Nah, begitu juga dengan if'au ala. Di fi'il madinya wawu ya, ketika masuk ke pola masdar dia menjadi ya juga karena sebelumnya kasroh i a u. I'shishabun, if'au ala yaf'au'ilu if'ialun. Gitu ya. Kemudian 3 menit. Udah 3 menit lagi padahal masih 3 sisa. Udah selesai Saya udah nggak mood kalau diingat-ingat itu. 3 menit udah hilang mood saya. Udahlah kita lanjutkan lagi besok aja lah ya. Ingat-ingat ya, berarti kita sampai 53. Nanti kita lanjutkan dari halaman 54 ya. Sudah dulu udah capek juga saya teriak-teriak dari tadi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa Khobib undur diri.